Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai saja nggih persekutuan kita pada malam hari ini. Malam hari ini bersama kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan bersekutu dalam persekutuan keluarga GKJ Mijen Semarang via Zoom. Sebelum kita memulai peribadahan ini, nanti kita akan dilayani firman-Nya oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu Siregar dari GKJ Kaliwungu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pada saat ini kita akan memulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, suara saya jelas nggih? Apakah putus-putus? Jelas. Jelas ya? Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi. Kidung Pasamuan Jawi nomor 202, Rahayu Kang Utama Lakune. Ayo tapi kamu absen Wewi ini soalnya ngomong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa pembukaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, selamat malam ya Bapa, kembali Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada saat ini mengucap syukur atas berkat rahmat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami berterima kasih kalau di sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami bisa bersyukur, bersuka cita dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur di mana pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersekutu bersama di dalam persekutuan doa keluarga GKJ Mijen ini. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan memuji memuliakan Tuhan kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu. Kita akan memujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 103, Allah Yeku Pangen Satu. Mana datang semurah sedatkah rumah tangan berjalan semoga tarman miring salah mining
Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu sepenuhnya kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu. Monggo, Bu Ayu. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Shalom. Suara Shalom. saya dengaran nggih? Kedengaran. Iya. Minta maaf jika suara azannya banter sekali sampai situ, sampai Mijen ya. Karena memang iya, jadi di sini mau jam berapa saja itu suara orang ngaji, itu udah jadi hal yang sangat ini. Pertama-tama kaget sih, tapi ketika lama-lama di sini udah wajar ya. Apalagi kalau ada 100 hari, 40 hari, itu 1 hari full itu orang putar kaset ngajian. Jadi itu di sini kehidupan di sini. Baik. Yang penting Nah, nggak ikut Ibu nyanyi ya, Mbak. Iya, kadang anak-anak kami bertanya, "Mama itu apa?" gitu. Coba sampai saking ininya. Beda sama Semarang dan sekitarnya ya. Jadi mohon maklum. Mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita sekali lagi hening sejenak untuk berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi hidup kami, sehingga kami Tuhan senantiasa pelihara, dan salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yaitu melalui firman-Mu yang tidak bosan-bosannya menyapa kami, memberikan kami arahan, memberikan kami tuntunan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang Tuhan tinggalkan begitu saja, terlebih di dalam persekutuan-persekutuan kami bersama dengan jemaat Tuhan ini. Inilah yang menguatkan langkah kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa terus hidup dalam iman yang terkuatkan. Syukur kepadamu ya Allah, dan kiranya di dalam nama Yesus Tuhan, kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Amin. Baik, Ibu Bapak, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudariku, sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Denny Iriawan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Kita akan buka bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan yang memulihkan dan juga firman Tuhan dari 1 Petrus 2 hari ini, di mana penderitaan Kristus itu seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Saya teringat kepada perjalanan kehidupan saya sendiri, kurang lebih sekitar berapa ya? 13 atau 12 tahun yang lalu, cukup lama. Ketika saya berusia masih 16 tahun. Sekarang usia saya 32 tahun ya. Ya, ketika saya berusia 16 tahun, saya sudah berada di Hong Kong. Saya sudah berada di Hong Kong, bukan dalam rangka piknik atau rekreasi keluarga, tetapi saya bekerja di sana sebagai TKI. Jika mungkin ada yang pernah punya keluarga atau kerabat bekerja di Hong Kong sebagai TKI, saya adalah salah satu dari mereka pada waktu itu. Saya ke sana untuk membiayai kuliah atau sekolah adik-adik saya, di mana saya barep dari 4 bersaudara. Nah, ketika berada di sana saya tinggal bersama keluarga yang bukan pengikut Kristus. Awal-awal berada di sana, 2 tahun pertama, saya di sana 4 tahun ya, 2 kali kontrak. 2 tahun pertama, majikan saya itu luar biasa sekali. Kalau pernah ada yang dengar TKI itu diperlakukan tidak baik ya, makan kasih jatah sedikit. Nah, itu semua pernah saya alami. Sampai-sampai saya pernah mencuri nasi. Jadi kalau ada ini yang mau buka-bukaan masalah dosa, saya pernah berdosa dalam hal mencuri nasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang Kakung, yang Putri mungkin belum pernah mengalami ya, sampai harus mencuri nasi karena tidak bisa makan. Tapi itu pernah saya lakukan pada saat itu. Karena memang majikan saya luar biasa dalam memperlakukan saya. Saya tidur di kamar mandi, pernah. Ada yang pernah tidur di kamar mandi? Itu saya alami. Saya tidur di dapur, saya bersihkan lantai dapurnya, saya sikat agar saya bisa tidur dengan layak, dengan baik, meskipun di lantai beralaskan koran. Ya, itu anak 16 tahun. Dan ketika itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Saya nggak boleh keluar rumah, tidak boleh menghubungi keluarga saya di Indonesia, hanya boleh kirim uang, tapi tidak boleh telepon. Ketahuan punya HP, saya akan dimarahi. Kemudian saya salah sedikit, pasti juga saya akan dimarahi, dan sebagainya. Bahkan anaknya nenek yang saya rawat, di sana saya merawat nenek lansia, itu tidak segan-segan untuk main tangan kepada saya kalau saya berbuat salah. Nah, tetapi pada suatu hari ketika saya membaca Alkitab, delik-delik ya, sembunyi-sembunyi saya membaca Alkitab, saya pun dapat Alkitab ini itu dari teman saya yang bisa ke gereja. Jadi saya tinggal di lantai 23, teman saya tinggal di lantai 32, saya masih ingat. Itu kalau dia mau buang sampah ke bawah, karena kami tinggal di apartemen, mau buang sampah di bawah, dia mampir ke apartemen saya. Kemudian notok pintu itu pelan-pelan, tik-tik-tik, sebagai kode bahwa dia nganterin warta gereja, dia ngasih Alkitab buat saya, sehingga saya bisa baca firman Tuhan. Ke suatu hari, ketika saya sedang membaca Alkitab di dapur sambil delik-delik,
konangan sama majikan saya. Saya udah deg-degan setengah mati ya. Saya takut, aduh apa yang terjadi, jangan-jangan saya dipukul, jangan-jangan saya dipulangkan ke Indonesia gitu. Tetapi ketika itu majikan perempuan saya tanya, apa yang kamu baca? Lalu semampu saya menjawab bahwa saya membaca apa yang Tuhan saya ajarkan kepada saya. Tidak disangka, Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu majikan saya berkata, oh berarti selama ini Tuhanmu itu memerintahkan kamu melakukan apa yang kamu harus lakukan setiap harinya ya? Iya, saya menjawab seperti itu. Lalu majikan saya berkata, lah pantas kamu selama ini kami perlakukan tidak baik, kamu tetap merawat ibu kami dengan baik. Tidak disangka juga, ternyata kalimat majikan saya ini masih ada kelanjutannya. Majikan saya berkata, kalau gitu besok suami saya, anak saya, tolong kamu ajak ke gereja. Kamu ajari membaca apa yang kamu baca. Dan sejak itu, saya kontrak berikutnya, 2 tahun berikutnya, itu boleh libur, diberi izin keluar rumah, hanya kalau ke gereja. Setelah pulang dari gereja harus pulang, tapi saya hanya boleh ke gereja. Karena bagi majikan saya, justru dengan saya ke gereja nanti saya akan semakin baik. Dan tidak disangka-sangka majikan saya berubah total sifat mereka. Dari yang tadinya suka menyiksa, suka marah, menjadi orang-orang yang baik kepada saya. Bahkan ketika saya izin mau pulang ke Indonesia karena mau menikah dengan suami saya yang saat itu sudah pacaran ya, saya izin mau pulang untuk menikah, tidak kembali lagi ke sini. Ternyata salah satu majikan saya membelikan saya hadiah perhiasan, itu pun sampai menawarkan, kamu mau perhiasan apa? Kamu mau hadiah apa? Orang yang tadinya menyiksa saya, membuat saya menderita, bahkan saya makan saja sampai harus mencuri nasi. Saya tidak mencuri lauk yang lain, hanya nasi. Karena saya untuk bekerja itu harus butuh tenaga, butuh karbohidrat, tapi saya tidak mendapatkannya. Saya makan nasi jatahnya hanya 1 kali sehari. Nah, itu berubah menjadi baik dalam hidup saya. Inilah yang dimaksudkan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25, di mana surat ini berbicara mengenai sudut pandang penderitaan umat manusia yang berstatus hamba. Dalam hal ini adalah kita orang-orang percaya. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat di saat itu bahwa ketika orang-orang percaya mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, itu malah justru dituntut untuk memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap penderitaan itu sendiri. Tidak seperti orang-orang di dunia ketika mengalami penderitaan dalam kehidupannya, itu pasti akan mengharapkan misalnya diperlakukan tidak baik, disiksa. Kemudian yang ada dalam pemikirannya adalah membalas. Diperlakukan tidak adil, itu pasti akan membalas dan sebagainya. Tetapi Rasul Petrus mengajarkan bahwa orang Kristen diharapkan dapat melihat penderitaan dari sudut pandang penderitaan Kristus. Artinya, secara khusus, setiap orang percaya ketika mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, itu harus tansah ngenerke gitu ya, manahnya, hatinya itu hanya kepada Kristus. Pada saat itu, hal itu juga yang saya lakukan. Ketika saya dipukul sama majikan, ketika saya diperlakukan tidak baik, tidak diberi makan, tidak diberi ini itu, yang saya ingat semata-mata itu adalah aku yakin bahwa Tuhanku telah mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dari apa yang aku alami.
Tetapi Kristus yang telah mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dari hidup kita, itu saja tetap mau melayani mereka yang menyiksa dia. Sehingga dikatakan bahwa Kristus, dia sendiri menderita, diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak membalasnya dengan ancaman. Demikian pula, maka ketika majikan saya saat itu memperlakukan saya tidak baik, saya tetap memperlakukan mereka dengan baik. Sedikit pun ada teman saya yang membujui ya, yo engko mbae dimasake sing kepiye ben wetenge mules ben apa gitu ya. Tetapi itu sedikit pun tidak pernah saya lakukan di dalam kehidupan saya di sana selama 4 tahun. Bahkan jemaat GKJ Mijen boleh percaya boleh tidak, ketika saya pulang sampai Indonesia, majikan saya masih menghubungi saya. Ketika saya lulus sekolah teologi, masih menghubungi saya. Bahkan ketika saya ditabiskan sebagai pendeta kemarin pun, dia masih menghubungi saya, menawarkan kalau saya mau kembali lagi ke sana. Itu benar. Bahkan dia selalu menanyakan, apakah kamu bahagia di Indonesia? Itu yang selalu dia tanyakan. Apakah kamu bahagia di sana? Kalau tidak bahagia, kembali ke sini. Karena dia ingin, menurut dia, tidak ada orang yang bisa diperlakukan seperti itu, seperti ketika saya dulu di sana. Bahkan kemudian ketika saya berkata bahwa, maaf saya tidak bisa kembali ke sana, kemudian dia berkata, tolong carikan saya seorang asisten yang juga orang Kristen, agar ketika menghadapi kami, dia tetap sabar. Ini menandakan bahwa setiap orang percaya memang punya panggilan ini. Teladan Kristus dalam hidup orang percaya itu wajib. Karena orang-orang di luar sana itu sebenarnya sudah memandang, sudah memberikan stempel bahwa orang Kristen itu baik, orang Kristen itu penuh kasih, orang Kristen itu tahan menderita, menanggung penderitaan. Sehingga kita diajak untuk dapat melihat dan memaknai kembali luka penderitaan yang kita alami ini sebagai sarana pertumbuhan. Bukan sebagai sarana untuk grantes atau mengeluh atau istilahnya putus asa dalam hidup ini. Saya baru merasakan ternyata kalau pada saat itu saya tidak tahan uji terhadap penderitaan yang saya alami, mungkin Tuhan tidak akan panggil saya sebagai seorang hamba pelayan yang sesungguhnya di sini. Ya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari tahu bagaimana seorang pendeta itu. Dia bukan berada di atas, tetapi berada selalu di bawah. Bener weh disalah ke, pemeneh salah, tambah salah gitu ge. Tetapi itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya, karena saya dulu sudah pernah mengalami itu ketika di Hong Kong. Nah, ini sisi positifnya yang harus kita ambil. Ternyata penderitaan dalam kehidupan kita itu bisa membawa pertumbuhan yang baik, bisa memulihkan kehidupan kita kalau kita melihatnya, menyikapinya menurut kacamata Kristus. Sehingga melalui pemaknaan ini, setiap orang percaya diharapkan dapat mengelola setiap penderitaan dalam hidupnya, termasuk luka-luka yang ada di dalam hati mereka itu dengan baik. Kita bisa menjadikan luka batin yang kita alami itu sebagai sarana untuk terus mengenali diri kita atau terus dekat dengan Tuhan. Sehingga pada gilirannya hidup kita ini bisa jadi berkat bagi sesama. Khususnya dalam hal kehidupan berkeluarga. Sehingga kita memang perlu pengelolaan kemampuan untuk mengelola penderitaan yang baik. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita melihat penderitaan ini menurut kacamata dari yang Tuhan Yesus alami.
Karena ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ini juga yang saya alami dulu, bahwa tidak hanya dulu, tetapi sekarang pun, sampai sekarang ini kemudian menjadi suatu pola hidup dalam diri saya, bahwa ketika saya dicaci, dicela, dianiaya, disakiti hati saya tidak menyimpannya sendiri, tapi saya menyerahkannya kepada Dia yang menciptakan saya dan yang mengutus saya. Dan saya selalu melihat bahwa Allah saya mengalami penderitaan yang jauh lebih besar daripada apa yang saya alami. Sehingga setiap penderitaan yang saya alami ini, saya yakin suatu hari nanti akan Tuhan ubahkan untuk memulihkan kehidupan saya menjadi lebih baik. Nah, Jemaat GKJ Mijen yang dikasihi Tuhan, kiranya sharing singkat saya dari perenungan ini dalam 1 Petrus 2 ayat 18-25 ini bisa membantu kita menyikapi berbagai macam luka, penderitaan, rasa sakit hati yang mungkin ditimbulkan justru dari orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang yang tidak kenal itu jarang sekali memberikan rasa sakit hati di hidup kita. Coba ada orang yang lewat di depan rumah yang kita tidak kenal, terus tiba-tiba ngerasani kita. Mungkin kita akan alah luweh basa kali wungune porah babah gitu ya. Tapi kalau orang-orang justru yang tinggal sak paturon, tidur di sebelah kita, dia berbuat sedikit saja yang tidak berkenan di hati kita, kita akan mudah sakit hati, kita akan mudah terluka. Tetapi cobalah mulai hari ini kita melihat segala luka, penderitaan dalam kehidupan kita itu bukan dari kacamata dunia yang justru terkadang menyalahkan orang-orang di sekitar kita, memikirkan bagaimana cara membalas dendam kepada mereka, atau menyalahkan Tuhan. Ada juga ya ketika menderita kemudian menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika kita mengalami penderitaan, luka-luka dalam hidup ini, lihatlah bahwa Yesus telah terlebih dahulu menderita daripada kita. Bahkan Dia menanggung penderitaan yang luar biasa daripada kita. Dan yang kedua, yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami ini Tuhan pakai untuk membuat hidup kita menjadi indah pada waktunya. Ada sebuah cerita penutup, ini kisah nyata juga, bukan kisah hidup saya lagi. Saya punya teman tinggal di daerah Kutoarjo, mungkin ibu bapak ada yang berasal dari sana. Nah, di Kutoarjo itu ada tempat yang pesisir gitu ya, saya lupa namanya, tempat yang pesisir dekat pantai, di sana tumbuh pohon kelapa. Nah, ada kebiasaan masyarakat Kutoarjo itu kalau bangun rumah biasanya dari pohon kelapa, dari glugu itu. Nah, pohon kelapa yang biasa diambil itu adalah pohon kelapa yang tumbuh di tepi pantai. Karena apa? Karena yang pertama kualitasnya baik sekali. Lalu yang kedua, kenapa bisa baik? Karena pohon kelapa ini tumbuh disertai dengan ombak, badai mungkin, terik matahari, terpaan air, bahkan tanah yang kasar, yang berpasir, sehingga membuat akar dari pohon kelapa ini semakin dalam, semakin masuk ke dalam, menyerap semakin banyak nutrisi, sehingga membuat pohonnya ini pohon yang berkualitas ulet, yang baik untuk membangun rumah. Dibandingkan pohon kelapa yang tumbuh di pekarangan atau di kebun-kebun biasa. Itu jarang terjadi terpaan angin, terpaan badai, sehingga tumbuhnya ya ala kadarnya. Berbeda dengan pohon kelapa yang dari daerah pesisir. Itulah mengapa terkadang penderitaan Tuhan izinkan terjadi untuk membuat hidup kita ini menjadi indah, terpulihkan, dan siap untuk membangun, untuk menjadi sesuatu yang indah, tepat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita hening sejenak, masuk dalam doa penutup firman.
Syukur kepadamu ya Allah yang telah mengingatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan kami ini begitu banyak penderitaan yang mungkin kami alami menurut dengan porsi yang Tuhan yakinkan mampu kami jalani. Kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu berbagai macam penderitaan yang boleh kami lalui. Kami juga tidak bisa menyebutkan luka demi luka yang kami rasakan. Tetapi izinkanlah kami mengimani bahwa setelah kami mendengar pemberitaan firman-Mu, kami percaya bahwa setiap luka dan rasa sakit yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semata-mata mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Penderitaan ini akan memulihkan hidup kami menjadi jauh lebih baik pada waktunya. Dan kami percaya bahwa telah lebih dahulu Tuhan kami menanggung segala penderitaan bagi kami. Kiranya salib-Mu itu menguatkan langkah kami agar terus mengingat bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Hamba-Mu ini adalah hamba yang sangat terbatas, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan hamba berbicara. Tetapi hamba percaya bahwa Roh-Mu yang kudus tidak terbatas, bahkan mampu menjangkau setiap sisi jiwa kehidupan kami, memberkati setiap jemaat yang hadir dan mengikuti persekutuan doa melalui media Zoom meeting ini. Demikian pula bagi jemaat-jemaat GKJ Mijen yang tidak dapat mengikuti, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kuasa Roh-Mu berkenan menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Denny Iriawan. Terima kasih Ibu Pendeta Veronica Ayu Siregar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pada saat ini kita akan menanggapi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan nanti dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada gereja atau bisa melalui transfer Bapak Ibu Saudara. Nomor transfer bisa dilihat di warta gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan iringi persembahan kita pada saat ini dengan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 435. Gusti kepareng mundut.
Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan membagi doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang setengah sakit ataupun dalam masa pemulihan. Adakah yang saudara-saudara kita yang ingin kita doakan bersama pada saat ini? Satu, kita berdoa untuk Ibu Nawang nggih, yang tengah dalam masa pemulihan. Kita berdoa juga untuk Mbah Sus yang tengah sakit dan masa pemulihan juga. Kita juga berdoa untuk Dek Dimas. Oke, saya mohon dengan kasih Pak Tohari saged memimpin kita nggih Pak dalam doa ini. Oke, terima kasih. Ya, kita juga berdoa untuk gereja dan segala pelayanannya dan segala program yang ada. Saya mohon dengan kasih Mbak Prapti untuk kita dipimpin dalam doa. Saged nggih Mbak Prapti nggih? Nggih, matur nuwun. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, terkhusus Kota Semarang, supaya Kota Semarang selalu aman, terutama saat ini kita berada di level 1 pandemi COVID-19. Kita berdoa di segala urusan yang ada, terutama pemerintahan yang ada. Saya mohon dengan kasih Pak Iwan untuk dipimpin dalam doa. Saged nggih Pak Iwan? Nggih, matur nuwun. Yang terakhir kita akan menutup berdoa untuk persembahan, penutup dan memohon berkat. Saya mohon dengan kasih Ibu Pendeta Veronica Ayu untuk mendoakan penutup, persembahan dan berkat. Oke. Begitu nggih. Yang pertama akan dimulai oleh Pak Tohari, Mbak Prapti, Pak Iwan, dan Ibu Pendeta Veronica Ayu. Monggo, waktu sepenuhnya saya berikan. Ibu dan Bapak yang kakung, yang putri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, hati kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan berkenan persekutukan kami di dalam persekutuan doa keluarga melalui media Zoom. Semua karena anugerah Tuhan, bentuk pemeliharaan terhadap iman percaya kami kepada Tuhan.
Melalui surat Rasul Petrus ini Tuhan, Engkau mengajar kepada kami bahwa segala penderitaan yang terjadi dalam hidup ini bisa menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan Tuhan juga mengajar kami agar kami senantiasa hidup untuk hormat kepada orang-orang yang menjadi atasan kami, orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk Ibu Pendeta Ayu yang sudah Engkau perkenankan melayani kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kami bahwa oleh pilur-pilur Tuhan Yesus, maka segala sakit penyakit dalam tubuh kami, baik itu luka batin maupun luka secara fisik atau sakit penyakit fisik kami, Tuhan berkenan jamah sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Nawang, Pak Sus, dan juga Dimas yang saat ini sedang menderita sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dengan tangan yang berkuasa, agar mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan biarlah Tuhan melalui peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kami saat ini, tolong ya Allah, jadikanlah semua sarana untuk kebaikan saudara-saudara dan juga adik kami Dimas ini. Bapak yang Maha Baik, sekali lagi Bapak kami mohon, kiranya angkat segala sakit penyakit dalam tubuh saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan untuk menanggung. Dan segala sakit penyakit ini boleh senantiasa diarahkan kepada sakit penyakit yang pernah Tuhan Yesus derita. Kalau kami mau membandingkannya Tuhan, segala sakit penyakit yang kami derita tidak seberapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan kami menderita sakit penyakit. Kalau Tuhan sakit penyakit dalam tubuh kami tidak menjadi sembuh, berilah kami kekuatan untuk menanggungnya. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kesembuhan yang terjadi dalam hidup kami. Baik luka batin yang Tuhan pulihkan, maupun segala sakit penyakit apapun yang kami derita dan jemaat Tuhan derita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua berkat dan kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini membawa gereja kami Kaji Mijen dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan bimbing untuk semua pelayanan di gereja kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati setiap komisi yang ada Tuhan. Dari komisi anak, pemuda, KWD, Adi Yuswo. Dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Supaya semua apa yang kami rencanakan, apa yang kami laksanakan Tuhan semuanya adalah berkat dan kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk yang di Pepantan, Gempol ataupun Ngasrep, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang ada di sana Tuhan, dari anak-anak dan Adi Yosua semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Meskipun pada saat ini Tuhan, kami ada yang masih ibadah di rumah ataupun yang sudah tatap muka, Tuhan berkati dan bimbing kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami berkat-Mu, sehingga kami semua boleh melaksanakan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah melaksanakan ibadah tatap muka, remaja ataupun nanti Tuhan untuk anak-anak yang kelas 4, 5, dan 6. Kami yakin dan percaya
Tuhan akan memberkati semuanya, Tuhan akan menyiapkan semuanya Tuhan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berikan kesehatan, sehingga mereka semua Tuhan akan siap untuk tatap muka dalam ibadah nanti Tuhan, sehingga semuanya akan merasa sukacita dan semuanya akan bergembira bertemu dengan teman-teman dalam ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Denny Irawan Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan akan berikan kesehatan sehingga akan membawa jemaat-Mu, jemaat yang penuh dengan kasih dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk semua Tuhan, Bapak Ibu Majelis, Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan kesehatan, juga Tuhan akan berikan yang terbaik untuk pelayanannya, Tuhan berkati juga untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga Tuhan, kami untuk berdoa Tuhan untuk setiap program yang kami rencanakan Tuhan. Tuhan akan memberkati program yang terlaksana ataupun yang tidak Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kami semua. Sehingga yang program terdekat Tuhan yaitu untuk Natal, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membimbing Tuhan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Apa yang kami rencanakan itu semua adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja kami dalam tangan kasih-Mu, sehingga gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun berada Tuhan, menjadi berkat di sekitar kami ataupun menjadi berkat untuk di luar gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua Tuhan, sehingga kami semua boleh bersatu hati membangun gereja kami, menjadi gereja yang penuh kasih di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapak kami ucap syukur Tuhan atas permintaan Tuhan atas setiap langkah hidup kami. Tuhan beri kami kenyamanan, ketenangan, dan kami beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu semua kami peroleh ketika kami mempunyai pemimpin-pemimpin yang boleh memberikan rasa nyaman kepada kami, membuat iklim menjadi kondusif, tidak ada pertentangan, tidak ada hambatan, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh beribadah, kami boleh melakukan segala kegiatan kami dengan rasa tenang dan nyaman. Meskipun di beberapa tempat masih ada intoleransi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan menjaga dan melihara setiap kami untuk kami boleh beraktivitas dengan benar. Lebih itu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden beserta jajarannya, para menteri, gubernur, kepala daerah tingkat 2 Tuhan, yang sudah sedemikian bersusah payah dalam dirinya Tuhan untuk mengelola pemerintahan, menjaga iklim kondusif, menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh melihat negara kami mulai disegani di tingkat internasional Tuhan. Ternyata Tuhan jaga senantiasa pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di dalam amanahnya untuk rakyat, di dalam janji dan komitmen atas apa yang mereka sudah ucapkan di awal ikrar di dalam pelantikannya Tuhan, supaya semuanya itu dapat terwujud, sehingga kami boleh melihat negara kami menjadi aman, tentram, dan kami boleh nyaman dalam menjalani setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap riak-riak kecil yang mengganggu stabilitas pemerintahan, kiranya Tuhan singkirkan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat melewati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk kota kami Semarang dan lingkungan kami Mijen dan sekitarnya Tuhan. Kami melihat COVID yang melandai semakin turun. Kami mengucap syukur ketika kami mengingat sedemikian beratnya kondisi pada saat puncak-puncak pandemi kemarin Tuhan. Kami tidak ingin masa itu kembali lagi Tuhan, ketika ada warning, ketika pada saatnya nanti ada
gelombang ketiga, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga kami dan beri kami pemahaman untuk senantiasa tetap berhati-hati di dalam setiap kondisi kami, Tuhan. Protokol kesehatan tetap kami jaga ketika kami melihat situasi dan kondisi semakin aman, tidak akan menjadikan kami lengah, tetapi justru dengan mengaca pada pengalaman kami sebelum-sebelumnya, kami akan menjadi lebih waspada, lebih kuat, dan lebih memahami bahwa masa sekarang adalah masa yang harus kami jalani dengan kondisi saat ini, Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan amanahnya dengan baik. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini seruan kami, ini tangis kami, segenap keluarga besar Jemaat GKJ Mijen. Kami mengimani bahwa apa yang kami naikkan kepada Bapa di dalam doa akan kami terima di dalam iman, karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Kami mengimani bahwa Tuhan ada di dalam setiap rancangan kehidupan kami. Kami juga bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan melalui persekutuan doa ini. Kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan bagi jemaat-Mu, terutama bagi pelayanan gereja-Mu GKJ Mijen. Tuhan sendiri yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi setiap tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan dengan tulus bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang belum memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan, kami percaya Tuhan pun akan senantiasa memberkati kehidupan mereka dan mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa bersyukur, salah satunya melalui persembahan. Bapa, kami berterima kasih atas jalannya persekutuan yang Tuhan berkati. Jika sebentar kami hendak undur dari persekutuan doa melalui Zoom meeting ini, izinkanlah kami menutup persekutuan doa ini dengan membawa berkat, sebagaimana yang Tuhan perintahkan untuk memberkati bangsa Israel. Biarkanlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menyampaikan doa-doa syafaat pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tutup persekutuan kita dalam malam hari ini dengan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 436, Gusti nuntun lampah kula. Kasih